Penyakit Parkinson pertama kali diperkenalkan oleh James Parkinson pada tahun 1817. Namun, penelitian mengenai penyakit ini terus berlangsung hingga saat ini. Penyakit Parkinson sendiri mempengaruhi 1 dari 1.000 populasi dan termasuk dalam penyakit syaraf yang mengenai orang usia lanjut, di mana biasanya timbul pada usia 60 tahun, namun tidak menutup kemungkinan bisa dialami pada usia produktif 40 tahun. Di Indonesia sendiri, penyakit Parkinson menjadi salah satu penyakit yang jumlah penderitanya diperkirakan meningkat 75.000 setiap tahunnya. Bahkan di seluruh dunia tercatat jumlahnya mencapai 4 juta orang per tahun. Jadi Parkinson disease itu makin hari makin banyak karena jumlah penduduk kita banyak. Prevalensi Parkinson juga makin lama makin tinggi, sehingga banyak pasien-pasien yang tidak tertangani dengan baik. Memang tidak semua penderita Parkinson itu indikasi operasi, tapi pada satu pasien Parkinson ada periode di mana dia bisa dilakukan operasi. Jadi kalau menurut saya, kalau ada pasien dengan Parkinson dengan stadium yang grade 3, grade 4 yang memang kita bisa bantu dengan operasi, kita harus lakukan operasi. Kita tidak boleh menutup mata dengan hanya mengandalkan obat-obatan saja, karena ada batasan. Ada batasan di mana obat-obatan itu tidak berefek atau efeknya udah berlebihan sehingga dia ada efek samping. Oleh karena itu makanya kita kembangkan ini. Ya, dan pengembangannya ini tidak sendiri, artinya tidak hanya satu segmen bedah saraf saja, tapi harus melibatkan dokter saraf, dokter jiwa, dokter anestesi, rehabilitasi, tim, karena memang harus komprehensif, harus semua sisi harus ditangani gitu. Melihat semakin meningkatnya penderita penyakit Parkinson di Indonesia dan jumlah rumah sakit ataupun tenaga kesehatan yang konsen pada penyakit ini yang bisa dibilang masih sedikit, maka dalam hal ini, Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk mengadakan temu media dalam rangka membahas tentang terapi terkini pada penyakit Parkinson dan gangguan gerak lainnya. Dalam temu media ini, dihadiri oleh 2 orang dokter sebagai narasumber dokter dari Parkinson and Movement Disorder Center, yaitu Dr. Frandi Susatya selaku spesialis saraf dan Dr. Made Agus M. Ingas selaku dokter spesialis bedah saraf. Jadi Parkinson ini seperti Anda bilang ada gejala motorik dan non-motorik. Yang motorik ini yang kaku gerakan, bagian fisioterapi tentunya ya akan lebih senang untuk membantu gerakannya lebih baik seperti itu. Kemudian kalau untuk yang bagian memori dia akan melihat bagian kognitif, psikologis, ya seperti itu. Dan dokter-dokter Indonesia ini memang masih sedikit tuh sekarang yang mempunyai peminatan di bidang gangguan gerak untuk Parkinson. Jadi mungkin dengan adanya kita membuat center ini membuat masyarakat ini jauh lebih aware, jauh lebih tahu dan waspada bahwa oke, ini penyakit Parkinson bisa diobati, ya bisa ditingkatkan kualitas hidupnya dengan baik seperti itu. Hingga saat ini, penyakit Parkinson memang belum bisa disembuhkan, tetapi gejala dapat diatasi dengan pemberian obat levodopa atau golongan obat Parkinson lainnya. Namun, setelah pemberian obat jangka panjang, biasanya kurang efektif dan menimbulkan efek samping. Ada 2 yang garis besar, ada Parkinson disease sama Parkinson syndrome. Parkinson syndrome ini banyak, ada PSP, ada MAP. Semua Parkinson yang tidak murni, yang disertai dengan gangguan degeneratif yang lain, misalnya gangguan amnesia yang berat, misalnya pikun yang berat, gangguan keseimbangan, ada kelumpuhan, atau gangguan gerakan bola mata. Nah, itu Parkinson syndrome. Jadi ada 2, Parkinson disease sama Parkinson syndrome. Itu pentingnya kita harus evaluasi secara multidisiplin dengan dokter saraf, dokter psikolog, dokter psikiatri, ya kan, dokter jiwa,
sama dokter bedah saraf akan menilai kira-kira ini ke arah Parkinson disease atau ke Parkinson syndrome. Semangat untuk membantu pasien-pasien yang seperti ini oleh kelompok kita yang mempunyai keminatan di bidang yang sama. Iya, sehingga dengan izin dari Siloam Kebonjeruk juga kita mendapatkan persetujuan bahwa oke, akhirnya ini awal bahwa kita akan membuat suatu center. Tidak ada pembagian bahwa Parkinson itu miliknya bedah saraf atau miliknya saraf, tidak. Makanya kita kembangkan multidisiplin. Kenapa? Karena kita dua-duanya ini bisa bekerja sama untuk membantu pasien lebih komprehensif. Kalau umpamanya hanya neuro saja, hanya dokter saraf saja, biasanya berpikirnya hanya obat-obatan aja. Sampai kiamat pun obat-obatan. Itu misalnya ya. Tapi kalau bedah saraf, sampai kiamat pun operasi dulu. Jadi sulit sekali kan? Sulit sekali. Memang cara pembelajarannya berbeda. Makanya kita beranikan membuat center ini dengan jalan kita saling sharing ilmu. Penanganan pasien Parkinson secara aktif memang baru-baru ini saja mulai dilakukan di tanah air.
atau tepatnya sejak tahun 2013. Sementara di luar negeri, penyakit ini sudah sejak lama menjadi perhatian khusus, bahkan telah dilakukan riset berulang kali untuk dikembangkan cara penanganannya. Dan melalui Parkinson's and Movement Disorder Center, diharapkan akan menjadi contoh bagi rumah sakit lain maupun tim medis yang berminat untuk bersama-sama memberikan pelayanan terbaik terhadap pasien Parkinson di Indonesia. Kita dari sisi bedah saraf ya, dari sisi bedah saraf memang pendidikan bedah saraf di Indonesia ini sampai saat itu lebih memfokuskan diri ke arah kasus-kasus yang besar. Kasus kecelakaan, tumor otak, tulang belakang, operasi. Jadi kasus seperti Parkinson, operasi epilepsi dan sebagainya itu porsinya kecil. Sehingga tidak banyak dokter bedah saraf yang berminat di situ. Saya sama teman saya dari Surabaya itu harus belajar di luar negeri untuk mengembangkan di Indonesia. Jadi karena ya terus terang kalau lihat dari pendidikannya memang di fungsional ini berkurang, memang operasi Parkinson memang di Indonesia memang kurang sekali. Makanya kita harus belajar keluar dulu. Jadi pesan buat masyarakat bahwa saat ini Parkinson ini memang belum bisa sembuh, tapi kita punya harapan baru untuk bagi penderita Parkinson bahwa masih bisa diobati, dan kemudian dengan teknologi yang terbaru, teknologi yang terkini bisa membantu untuk meningkatkan kualitas hidup Anda. Seperti dengan teknologi yang terbaru, misalnya dengan DBS salah satunya, sehingga kualitas Anda bisa menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Seperti itu. Ya. Tetap optimis, kita harus tetap optimis. Jadi tidak semuanya itu bahwa oke, Anda kena Parkinson bahwa itu adalah akhir dari segalanya. Tetapi Anda tetap masih mempunyai teknologi yang baru, kita akan membantu supaya kualitas hidup Anda itu jauh lebih baik. Seperti itu.